Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Gembalakanlah Domba-Dombaku dalam kitab 1 dan 2 Petrus. Bagaimana kita akan mempelajari karakter Petrus di dalam kehidupannya. Bagaimana jatuh dan bangunnya Petrus, tapi dia tetap memandang kepada Yesus, bagaimana dia menyerahkan akan kehidupannya kepada Tuhan. Begitu pula kita, masing-masing kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, biarlah kita juga boleh sama seperti Yesus, boleh datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kita boleh dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita akan membaca setiap ayat-ayat yang akan saya sampaikan. Judulnya Hidup Bagi Tuhan. Ya, hidup bagi Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Para penulis Alkitab memahami realitas keberdosaan manusia. Bagaimana tidak, dunia ini berbau dosa. Selain itu, mereka juga mengenal dosa mereka sendiri. Mereka juga tahu betapa seriusnya dosa itu. Setidaknya memandang akibatnya salib Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa. Demikianlah betapa dalam dan meluasnya realitas dosa itu sebenarnya. Tetapi para penulis Alkitab juga sangat menyadari kuasa Kristus untuk mengubah kehidupan kita dan menjadikan kita manusia baru di dalam Dia. Pekan ini Petrus melanjutkannya di jalur yang sama. Jenis kehidupan baru orang Kristen akan temukan di dalam Kristus setelah mereka menyerahkan diri mereka kepadanya dan telah dibaptis. Bahkan perubahan itu menjadi begitu hebat sehingga orang lain akan memperhatikannya. Petrus tidak mengatakan bahwa perubahan ini akan selalu mudah. Malah ia berbicara mengenai perlunya menderita secara badani untuk memiliki kemenangan yang dijanjikan kepada kita. Petrus melanjutkan tema yang tersebar di seluruh Alkitab, realitas kasih dalam kehidupan orang yang percaya Yesus. Kasih, tulisnya, akan menutup banyak sekali dosa. Ketika kita mengasihi, ketika kita mengampuni, kita memantulkan apa yang telah dan sedang dilakukan Yesus bagi kita. Ya, jadi bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Ya, bagaimana Petrus menginginkan untuk masing-masing kita supaya kita dapat menyalurkan akan kasih itu kepada sesama kita. Ya, bagaimana kita mempunyai roh pengampunan itu bagi sesama kita. Ya, mungkin ini terasa susah bila kita menjalani semuanya ini, tetapi dengan tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan masing-masing kita. Dan di sini juga dikatakan bagaimana Petrus mulai memberitahu kepada masing-masing kita supaya kita seia sekata, atau dengan kata lainnya homophrones. Ya, bagaimana dia tidak berbicara tentang keseragaman dalam arti setiap orang harus berpikir, melakukan dan percaya dengan cara yang tepat atau sama. Ya, tentu saja kesatuan tersebut tidak selalu mudah karena sejarah gereja Kristus secara luas telah memperlihatkannya. Namun setelah peringatan ini dia mengatakan kepada para pembacanya bagaimana mereka dapat memperlihatkan dan menyampaikan impian orang Kristen ini. Ya, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana kita harus mempunyai visi dan misi yang sama. Ya, bagaimana kita harus memandang kepada Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Di sini katakan salibkanlah diri, hargailah orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Ya, jangan kita menganggap bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ya, bagaimana kita harus mempunyai roh kerendahan hati itu
untuk saling membangun satu dengan yang lain. Dan juga di sini katakan menderita dalam daging. Ya, bagaimana Yesus, dia telah mati untuk dosa-dosa kita. Harapan kita akan keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus saja. Ya, di sini dikatakan bagaimana Paulus mengatakan bahwa pada saat baptisan orang Kristen bersama-sama dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Ya, pada saat dibaptis kita telah mati bagi dosa. Yang kita butuhkan sekarang adalah untuk membuat bahwa mati bagi dosa nyata dalam kehidupan kita. Perkataan Paulus, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Yang memberitahukan rahasia kehidupan orang Kristen itu. Ya, bagaimana pada saat orang melihat kita, ya bagaimana mereka boleh terinspirasi ya dengan kehidupan kita. Ya, bagaimana orang melihat kita, mereka boleh merasa terberkati. Ya, sebagaimana Yesus. Ya, Yesus telah menderita di dunia ini oleh karena dosa-dosa kita. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, kita seringkali kita tidak mau menderita. Ya, kita mau hidup kita hanya nyaman. Ya, tapi biarlah kita juga harus mempunyai perasaan sebagaimana Yesus. Pada saat dia melihat orang lain mengalami kesusahan, Yesus merasakan itu. Ya, bagaimana kita harus peduli ya satu dengan yang lain. Tidak hanya mementingkan akan diri kita sendiri. Di sini di dalam Kebahagiaan Sejati, ya buku yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, mengatakan karena Yesus Anda diterima di hadapan Tuhan bagikan seorang yang tidak pernah berdosa. Ya, bagaimana kita orang berdosa ini, bagaimana Yesus sangat mengasihi kita. Begitu pula kita harus meminta supaya kasih yang sama juga akan menjadi bagian kita untuk disalurkan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian di sini bagaimana kita lahir kembali. Ya, bagaimana kita bisa ya membedakan diri kita yang dulunya kita belum mengenal Yesus dan sekarang kita sudah mengenal akan Yesus itu. Bagaimana perubahan karakter kita? Apakah kita sudah merubah karakter yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Yesus? Ya, kita harus doakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, karena kita mau untuk diubahkan. Berarti kita harus mau untuk menjalani kehidupan itu bersama-sama dengan Yesus. Di sini seseorang tidak memerlukan Alkitab untuk dapat mengetahui sakitnya dan penderitaan yang disebabkan oleh dosa ini. Namun kita harus berhati-hati juga. Memang dosa jenis ini dapat memiliki efek negatif yang kuat kepada masyarakat. Dan masyarakat cenderung tidak menyukainya. Tetapi dosa adalah dosa. Dan kematian Kristus mencakup dosa. Dan kematian Kristus mencakup dosa juga. Sebagai orang Kristen, Anda harus berhati-hati terutama di daerah yang sensitif ini untuk memastikan bahwa Anda atau saya keluarkanlah dahulu balok dari mata diri kita sendiri. Ya, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, bagaimana kita harus mengeluarkan balok dulu ini dalam diri kita sendiri. Baru kita dapat mengeluarkan akan selumbar dari mata saudara kita. Ya, ini sudah jelas. Ya, bagaimana ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, untuk merubah akan kehidupan kita. Boleh sesuai dengan kehendak kita. Ya, karena bagaimana kita dalam mempelajari firman Tuhan setiap hari itu dapat mengubahkan kita di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan dengan kita mengkhotbahi akan orang lain, tetapi biarlah dengan tingkah laku kita. Ya, kita meminta hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menunjukkan hal apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian di sini kasih menutupi segalanya.
Ya, selain tekun dan berjaga-jaga dalam doa, orang Kristen hendaklah mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, Petrus juga mendorong orang Kristen untuk ramah. Ya, kedatangan kedua mungkin sudah dekat dan orang Kristen seharusnya tidak menarik diri dari hubungan sosial karena hal tersebut. Pastinya ketika orang Kristen berbicara, mereka harus melakukan juga yang demikian sebagai orang-orang yang membicarakan firman Tuhan. Dengan kata lain, gantinya waktu itu menuntun komunikasi yang serius tentang kebenaran rohani. Ya, jadi bagaimana kita? Ya, harus mempunyai kasih sebagaimana Yesus. Ya, kasih itu mempunyai banyak sekali cara ya yang harus kita lakukan. Ya, kasih mempunyai arti yang begitu luas. Ya, tapi biarlah kasih yang datangnya dari Tuhan itu, biar itu dapat menjadi bagian masing-masing kita. Kasih yang panjang sabar dan baik hati tidak akan memperbesar suatu perbuatan yang kurang bijaksana menjadi suatu pelanggaran yang tidak dapat diampuni. Tidak juga akan mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa mereka yang sesat harus diperlakukan dengan sabar dan pertimbangan. Jika jalan yang benar diikuti, hati yang tampaknya dikeraskan dapat dimenangkan bagi Kristus. Kasih Yesus menutupi banyak dosa. Kasih karunia-Nya tidak pernah mengarah kepada membongkar kesalahan orang lain, kecuali hal itu diyakini untuk maksud baik. Ellen G. White di dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 267, pikirkanlah misalnya mengenai Yesus dan wanita yang tertangkap dalam persinahan di dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Kita biasanya melihat hal ini sebagai kisah kasih karunia Kristus kepada seorang wanita yang telah jatuh, dan itu benar. Tetapi ada unsur yang lebih dalam juga dalam menghadapi pemimpin agama yang membawa perempuan itu kepadanya. Mengapa Yesus menuliskan rahasia-rahasia kesalahan dari kehidupan mereka sendiri? Dalam Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 6 halaman 73. Di tanah di mana tulisan itu akan segera lenyap, mengapa dia tidak segera terbuka menuduh mereka, menyatakan di hadapan semua orang apa yang dia ketahui tentang dosa-dosa mereka sendiri, yang mungkin seburuk atau bahkan lebih buruk dari wanita itu? Sebaliknya, Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dia tahu kemunafikan dan kejahatan mereka, namun tidak akan mengekspos kepada orang lain. Mungkin inilah cara Yesus sendiri menjangkau orang-orang ini, menunjukkan kepada mereka dia tahu tujuan mereka dan dengan demikian memberi mereka kesempatan untuk diselamatkan. Apakah pelajaran yang tegas bagi kita ketika kita harus menghadapi orang-orang yang telah berbuat salah? Ya, jadi bagaimana kasih yang begitu luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada setiap orang-orang berdosa? Ya, bagaimana di dalam kehidupan kita dalam menghadapi suatu permasalahan? Ya, biarlah kita meminta petunjuk daripada Tuhan saja. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita setiap hari banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Biarlah kita hadapi itu dengan penuh kesabaran. Ya, kita hadapi itu dengan penuh doa. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia menghadapi setiap permasalahannya. Ya, bagaimana Yesus menjawab setiap pertanyaan orang-orang yang mau menguji atau mencobai Yesus. Dia menjawab itu sehingga orang yang mempunyai niat jahat itu mereka langsung terdiam. Mereka langsung yang menganggap bahwa diri mereka ini tidak ada apa-apanya. Ya, bahwa mereka harus menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, satu-satunya penolong kita. Ya, biarlah hari ini ya kita boleh mengambil komitmen kita. Ya, bagaimana kita dapat menjangkau orang-orang lain sebagaimana Yesus menjangkau mereka. Biarlah kita menggunakan cara Yesus, mempunyai kasih yang luar biasa, mempunyai
kepanjang sabaran yang luar biasa, mempunyai roh kerendahan hati yang luar biasa. Ya, bagaimana Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita saat ini. Ya, biarlah kita mengandalkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah kita dapat menciptakan roh persatuan dan roh kedamaian itu dimanapun kita berada. Biarlah iman seperti Yesus itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.